Kamu bilang kamu kesini nganterin suami kamu. Nah, biar kamu itu kena air, biar muka kamu itu sadar ya. Aku udah tekankan sama kamu dari tadi. Aku sekarang udah mampu kok nyaingin kamu. Lagian kamu yang sekarang itu udah nggak ada apa-apanya buat aku. Aja, sembarangan nih Kamu tuh dari jangan tadi. kurang ajar. Ah. Kita nih kayaknya udah kejauhan buat jalan kaki. Iya, emang kenapa kamu nggak mau jalan kaki sama aku, Mas? Ya bukan gak mau, aku kan juga ada meeting sekarang sayang. Tapi ini kan udah mau nyampe di kantor. Untung rumah kita deket sama kantor aku. Jadi gak apa-apa, ntar lagi kamu nunggu di depan dulu. Harusnya kan kita naik mobil tadi, bukan jalan kaki begini. Aku capek banget. Ya udahlah, kamu kan juga bilang sama aku kamu mau nurutin apa kata aku kan. Lagi pula juga kita tiap jalan selalu bawa kendaraan. Terus kita nggak ada waktu buat mesra-mesraan kayak gini kan? Ini kan juga mumpung tempat kerja kamu dekat dengan rumah kita. Ya udah, ini kan aku udah turutin semua permintaan kamu. Jadi nanti ke depan kalau mau jalan-jalan kita gak usah jalan kaki lagi. Soalnya aku lama gak olahraga. Dadaku sesak. Justru kamu lama nggak olahraga, lihat nih perut kamu udah kayak 2 bulan. Ya kalau ini kan biasa karena ya hidup aku seneng bareng sama kamu sayang. Seandainya hidup aku tuh gak seneng ataupun seperti aku menderita bareng sama kamu, ya mungkin aku bakalan gemuk begini. Mungkin aku jadi kurus. Ya aku bersyukur lah Mas, sekarang mungkin kamu bahagia hidup bareng aku. Dan kalau emang nggak bahagia, aku pasti sedih banget lah. Karena kan selama ini Bukan handphone aku, ada orang astaga, lewat. ya ampun, aku pikir handphone kamu. Aku pikir kamu udah abis chatting sama siapa. Aku pikir kamu itu khawatir kalau aku datang ke kantor kamu. Khawatir Ya kan? Maksudnya khawatir kenapa? Ya khawatir aja, barangkali kamu ada sesuatu kali di kantor. Atau ada yang lebih perhatian sama kamu di kantor. Gini ya, aku kasih tahu sama kamu sayang. Aku kerja di kantor untuk kebahagiaan aku sama kamu di masa depan. Jadi gak mungkin rasanya kalau aku mau macam-macam di kantor lagi. Orang kantor juga udah tahu kalau misalkan kamu itu istri aku. Dan gak bakalan ada yang berani juga macam-macam. Karena kalau bukan tentang pekerjaan, aku jarang ngobrol juga sama karyawan aku yang perempuan. Ya kalau kamu sih aku percaya Mas, cuman sama karyawan kamu yang perempuan aku takut aja karena kan tampilan kamu udah selalu seperti ini. Kamu coba deh kamu ingat, kamu tuh berpenampilan sekeren ini tuh pas lagi kamu berangkat kerja doang. Kalau di rumah mah kamu Ya kalau berangkat kerja kan harus terlihat karismatik, berwibawa, kita rapi, bersih. ya emang kalau di depan aku kamu nggak pengen terlihat karimas. Ya kalau di depan kamu mah mau karismatik ataupun enggak kan tetap di mata kamu aku adalah laki-laki yang paling tampan, laki-laki yang paling baik dan laki-laki yang cuman ada di hati kamu. Ya udah. Ya deh, yang penting sekarang kamu udah rapi, kamu udah siap kerja. Aku anterin kamu sampai kantor. Ya udah yuk, biar cepet sampai juga. Aku keburu keringetan nanti gak enak Ya waktu udah meeting. nanti aku juga beresin kok. Yuk. Mas Umar ini kok belum datang sih? Dia kebiasaan ya, kalau masalah kerja dia selalu telat jemput aku. Coba kalau keluar biasa dia ngajakin aku nongkrong, pasti dia satset ngejemputnya. Awas aja ya, kalau sampai aku kena marah sama bos, pasti yang aku salahin duluan tuh pasti Mas Umar. Karena kan selama ini bos sering marah-marah karena ketelatan aku sama Mas Umar. Tapi aku selalu tepat waktu kok siap-siapnya. Mas Umar aja jemputnya terlalu lama. Ini nih, kayaknya ini Mas Umar deh. Bakal marahin dia.
Kenapa jutek gitu mukanya? Kamu masih nanya? Ini udah jam berapa? Jam 9.22 menit. Enteng banget jawabnya, kayak nggak punya salah. Duh, ya, aku tahu kenapa muka kamu seperti itu. Karena telat kan? Leli, biasa aja kali, nggak usah kayak gitu. Ini itu meeting penting, tahu nggak? Jangan samain kayak kita jalan-jalan biasanya kamu telat-telat kayak gini. Jadi kamu khawatir karena ada meeting? Aku sudah kasih perintah sama si Gita. Tenang aja, kamu nggak usah takut. Jadi sekalipun kita telat, tuh nggak bakalan ada masalah. Ya, untungnya kamu kepikiran ke hal itu sih. Iya, kalau enggak, ntar bos malah tambah marah sama kita. Kamu kan tahu sendiri kalau kita itu pergi ke kantor sering telat. Itu gara-gara kamu. Kalau aku kan siap-siapnya selalu on time. Kalau kamu jemputnya kan mesti telat-telat terus. Ya. Aku juga sadar diri kok kalau aku sering telat. Lagian aku juga nggak begitu suka tuh sama bos kita, si Bagas. Iya, kamu pikir aku suka sama dia? Ya enggak juga lah. Dia itu sok-sokan, merasa paling pinter. Suatu saat kita singkirin aja orang itu. Aku sempat kepikiran ke hal itu juga sih. Cuma kayaknya mustahil deh kalau kita bakalan bisa nyingkirin si Bagas itu. Mustahil kamu bilang? Iya pakai cara apa? Duh, kamu itu bukan karyawan baru ya. Sudah lama bekerja. Masa harus diajarin lagi? Hah? Kalau kita mau menyingkirin seseorang, ya kita pakai cara lama lah. Hah? Apalagi bos Bagas itu mudah banget percaya sama omongan anak buahnya. Tanpa dia itu cari tahu yang sebenarnya. Ya, iya juga sih. Cuma kan kalau kita nyingkirin dia sekarang-sekarang juga kayaknya itu bukan waktu yang pas. Ya, kalau emang itu sih jangan kita singkirin sekarang juga. Kita kasih waktu beberapa bulan ya kan, atau enggak setengah tahun aja dulu. Ya, kita harus mulai secara perlahan. Cari aja kesalahan orang itu. Ya, kita nih sebenarnya sudah telat nih. Kita mending Telat langsung, banget malah. ya iya, kita mending langsung berangkat aja dulu ke kantor. Kita biasalah basa-basi, setelah itu baru kita mainkan. Oke? Yaudah deh, ayo. Yuk. Akhirnya kita nyampe juga. Udah banyak mobil, kayaknya udah mau mulai rapatnya. Gak apa-apa kalau kamu tunggu di ruangan aku. Enggak, aku pengen tunggu kamu di sini aja, Mas. Lagi pula juga kamu bilang kan sama aku kalau rapat ini cuma diadakan dengan sebentar. Jadi kan bentar lagi kamu udah selesai, terus kamu bisa balik lagi pulang sama aku jalan kaki, ya kan? Tapi aku masa ninggalin kamu di sini sendirian sih? Kan kamu istri aku. Masa Udah, kamu tenang aja, Mas. Lagi pula juga banyak orang, nggak mungkin aku dijahatin sama orang kan? Udah, kamu tenang aja. Sekarang kamu fokus sama kerjaan kamu. Nanti kalau emang udah beres, ajakin aku makan. Boleh nggak? ya udah deh kalau begitu. Nanti kalau misalkan ada karyawan yang baru datang juga, kamu suruh langsung masuk aja ya. Bilang aja meetingnya udah rapat. Oke. Meetingnya udah mulai, meetingnya udah rapat. Gimana sih kamu? Aku soalnya ya kamu sendirian di sini. Udah, kamu nggak perlu kepikiran soal aku, Mas. Apalagi kamu berpenampilan seperti ini, nanti malah dikira pembantu lagi di sini. Ih, kamu bilang aku kayak pembantu. Ya enggak, itu kan cuma pakai dasar aja. Ya kan ini juga aku tadi bangun tidur, terus kamu bilang juga kamu buru-buru. Ya udah kalau gitu aku tadi nggak mandi, nggak apa-ngapain. Ya udah, oke. Gak apa, kamu tunggu di sini, duduk di sini. Itu atas kemauan kamu ya. Iya, kamu tenang aja. Aku mau ke dalam dulu. Ya udah tuh, baik teman-teman kamu. Udah, kalau Ya gitu udah. semangat ya. Ya Belum udah. salim. Ya udah, Bye. masuk dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Loh, bos, kamu masih mau kemana, Git? Ini bos, masih mau nyari Umar ke depan bos. Loh, Umar kemana?
Ya katanya barusan mau jemput ini, karyawan kita, tahu si Leli bos? Oh, si Leli. Iya katanya mau jemput dia. Oh, Leli mah emang suka telat dia orangnya. Ini kok Sama masih sih belum kayak datang ya? Umar. Udahlah, nggak apa-apa. Kalau begitu aku langsung masuk aja. Ini bos sama siapa? Sama bodyguardnya? Ya enggak gitu. Aku jalan kaki di rumah bareng sama istri aku. Soalnya istri aku pengen jalan kaki, katanya aku ajakin naik mobil juga gak mau, dia disuruh masuk juga gak mau, mungkin sungkan kali. Gini bos, bos kesini kan sama istrinya, saya juga gak enak. Ini kan tanggung jawab saya, jadi saya biar persilakan istri bos masuk juga. Ya udah, mungkin kalau kamu yang membujuk dia mau, kamu suruh ke ruangan aku aja. Ya udah, saya langsung ke istri bos aja ya bos. Ya udah, nanti setelah dari istri aku kalau memang nggak mau, ya udah gak usah dipaksa. Kamu langsung masuk ruangan bareng sama aku. Ya. Tak tunggu di ruangan Siap ya. bos. Ini Umar udah beberapa kali sama Leli bikin kesalahan seperti ini. Aku sampai bingung. Aku harus gimana ya kasih tahu mereka. Kalau waktunya rapat ya rapat, waktunya kerja ya kerja. Ini masih belum datang. Ya udah deh. Nunggu suami aku sambil order makanan aja deh. Siapa tahu? Permisi. Iya. Bu Sinta ya? Sebentar. Pak Gita ya? Yang kemarin ke rumah suami saya kan? Iya benar bu. Begini bu, Ada apa Pak? daripada Bu Sinta di sini, ini kan soalnya panas matahari kan panas banget nih bu. Mending ibu di dalam ruangannya Pak Bagas aja bu. Di sana sudah ada AC, juga ada Udah ada lengkap kopi, semua. udah lengkap semua bu. Jadi ibu cuma tinggal duduk aja di sana daripada di sini maksudnya bu. Begini Pak Gita, sebetulnya saya nggak ada niatan buat datang ke sini, ke kantor suami saya. Tapi karena emang tadi pagi, saya tiba-tiba ngelihat suami saya udah siap-siap tuh. Jadinya saya pengen aja ikut suami saya untuk ke kantor. Dan mungkin tadi saya juga sama suami saya jalan kaki ke sini. Iya tadi saya sudah ngobrol kok sama Bos Bagas bu. Oh gitu. Tapi ya katanya Bu Cinta nggak mau ikut ke dalam. Nggak apa-apa lah ya Pak Gita, saya duduk di sini aja. Karena mungkin kan acara meetingnya juga cuma sebentar doang kan? Ya meetingnya cuma sebentar bu. Tapi Itu. Bu Cinta nggak apa-apa nunggu Bos Bagas di sini. Udah nggak apa-apa, aman aja. Lagi pula juga tadi suami saya bilang kalau seandainya nanti ada beberapa karyawan yang belum masuk, saya bisa langsung persilahkan mereka untuk masuk. Jadi sembari duduk di sini saya juga bisa nyantai-nyantai aja gitu. Ya udah kalau semisal ini memang kemauan Bu Cinta, saya juga nggak bisa terlalu memaksakan bu. Tapi terima kasih banyak karena Pak Gita sudah repot-repot buat nyamperin saya ke sini dan nyuruh saya buat masuk ke dalam. Saya jadi nggak enak sama Pak Gita. Ya nggak apa-apa bu. Ya udah kalau gitu saya mau lanjut meeting aja bu. Soalnya meeting udah mau dimulai nih. Oh gitu. Ya udah bu, saya langsung meeting aja ya bu. Ya udah kalau gitu semangat ya Pak. Ya mari bu. Pasti ini ulah suami aku deh yang nyuruh Pak Gita buat datang ke sini dan bujuk aku buat masuk ke dalam. Pokoknya suami aku tuh emang suami yang paling the best ya. Tapi nggak apa, aku pengen di sini aja, duduk-duduk santai sambil liatin para karyawan yang Ini bukannya Sinta ya di depannya? Iya mas. Ngapain dia mas? Aku juga nggak tahu, pakai daster lagi. Kita samperin aja. Yaudah yuk. Bener kan? Kalau menurut kamu gimana? Aku nggak salah orang kan? Ya enggak sih. Cuma heran dia ngapain kesini? Terus pakaiannya itu nggak pantas banget buat berada di daerah kantor. Aku yakin jangan-jangan dia baru dan jadi pembantu di kantor ini. Gimana kalau kita samperin aja mas? Takut dia keburu pergi. Ya udah, ayo. kok banget ya. Kamu Sinta kan? Leli? Leli kan? Astaga, hai. Iya. Kamu apa kabar, Lel? Jangan nanti malah kotor tangan kamu. Kenapa? Ya. Ya nggak apa-apa. Ya, aku kesini emang lagi ada kepentingan, ada suami aku kerja di sini. Suami kamu kerja di sini? Iya. Emang? Nggak usah berandai-andai kayak gitu. Mana ada.
yang kerja di sini itu istrinya ya menjaga penampilan banget, nggak kayak kamu kesini pakai daster kayak gini. Aduh, Sinta, Enggak, yang bener aja lah. Iya begini, maaf ya kalau ternyata penampilan aku agak sedikit kumel dan emang nggak pantas sih untuk datang ke kantor dan berpenampilan seperti ini. Cuman tadinya sih aku emang nggak niat buat datang ke sini nemenin suami aku. Cuman ya aku pengen aja gitu nganterin suami aku buat kerja. Jadi aku nggak sempat mandi deh. Aku kira kamu penggantinya Bu siapa mas namanya? Bu Narsih di Penjaga belakang. warung di belakang. Oh, Bu Narsi penjaga warung. Tunggu deh. Maksud kamu aku berpenampilan seperti ini terlihat seperti penjaga warung gitu? Iya, emang cocoknya begitu sih. Cuma kalau kamu bilang suami kamu kerja di kantor semegah ini, itu kayaknya mustahil banget deh. Kamu ini kenapa sih, Lel? Kita itu udah lama banget loh nggak ketemu. Dan aku masih seneng karena kamu masih mengingat aku. Tapi kenapa kamu malah kayak gini sama aku? Ya walaupun kita udah lama nggak ketemu, dari dulu sampai sekarang aku tetap menganggap kamu saingan aku lah. Ya nggak mungkin dong karena kita udah lama nggak ketemu, terus kamu berharap aku bakal nganggap kamu temen aku. Ya karena emang kita berteman kan. Kamu, Leli, ini juga Mas Umar. Aku masih ingat sama kalian. Ya itu menurut pikiran kamu. Kalau menurut aku sih kayaknya kita tetap saingan deh. Ups. Saingan. Ya iya saingan, dulu kan waktu masih sekolah kamu itu murid paling pintar tuh di kelas, ya kan? Tapi kepintaran kamu itu ya tidak menjamin kesuksesan seseorang. Nih, lihat. Si Leli sudah bekerja di kantor megah ini dan aku sekarang jadi manajer di sini. Tunggu. Kamu jadi manajer di kantor ini, Mas? Iya, nggak usah sok kayak gitulah. Kenapa emangnya? Ya, karena aku itu orang yang berprestasi ya. Jadi aku diangkat di sini jadi manajer. Kayak gitu. Makanya kamu itu jadi orang harus gunakan kepintaran kamu itu biar kamu nggak jadi pembantu kayak gini. Aku bukan pembantu. Kalian berdua salah paham. Aku datang ke sini udah bilang sama kalian kalau aku cuma sekedar nganterin suami aku untuk bekerja, meeting. Ada meeting kan di sini kan? Ya emang ada meeting, tapi kita berdua nggak percaya kalau kamu itu adalah salah satu istri dari orang yang mengikuti meeting di sini. Harusnya aku yang nggak percaya kamu sebagai manajer di sini dan kamu kerja di sini, Lel. Kamu bilang kamu kesini nganterin suami kamu. Nah, biar kamu itu kena air, biar muka kamu itu sadar ya. Nah, kayak Ini gitu. maksudnya kamu apa sih, Lel? Kenapa kamu nggak terima kalau aku berperilaku seperti itu ke kamu? Iya, aku nggak ngerti aja kenapa tiba-tiba kamu nyiram aku pakai air, sedangkan aku bingung, Lel. Karena mungkin dari dulu waktu kita masih sekolah aku punya dendam pribadi sama kamu. Dulu memang aku nggak bisa nyaingin kamu karena ya kamu dianggap paling pinter di kelas. Astaga, Tapi sekarang kayaknya aku mampu deh nyaingin kamu. Lel, Mas Umar, aku nggak pernah nganggap kalian tuh saingan atau apapun. Aku menganggap kalian tuh justru teman baik aku. Tapi aku nggak nyangka kamu bakal nyiram aku di tempat kerja kamu sendiri loh. Aku nggak ngerti deh, Lel, maksud kamu apa? Kamu sampai sekarang masih mau saingan sama aku? Alah, giliran temennya udah sukses, kamu nganggapnya temen. Mas Umar kayaknya dia berharap banget ditemenin sama kita. Ya, kalau aku sih yoga. Karena seorang manajer gak mungkin ya berteman sama pembantu seperti dia. Apa? Sekali lagi aku tekankan sama kamu, aku bukan pembantu di sini. Terus? Aku istri dari pemilik kantor ini. Kalau kamu jadi istri, pastinya kamu menjaga penampilan juga. Ini kantor. Kamu tahu kan, ini kantor. Iya, aku tahu ini kantor. Kenapa kamu harus berpakaian seperti ini? Hah? Sesuaikan dong. Apa kamu nggak mampu buat beli baju yang bisa menyesuaikan diri? Hah? Aku kasih uang nih biar kamu bisa beli sekarang juga tuh. Ini kantor ya. Kantor elit ya. Juga banyak tamu-tamu penting. Nih, kalau misal mereka mikir, kok ada gelandangan atau pembantu bisa datang ke sini ya? Hah? Aku yang malu. Karena aku di sini seorang manajer. Malu aku mau tahu di mana muka aku. Aku nggak habis pikir kamu ngaku-ngaku sebagai manajer di sini. Cuma untuk apa kamu ngurusin orang yang cuma duduk di depan kantor dengan berpakaian dasar seperti ini? Kamu nggak merasa kalau kamu itu seperti sampah di sini? Hah? Sampah? Iya. Omongan kalian berdua tuh tinggi banget, tau nggak sih? Awas aja kalau sampai ternyata aku tahu kalian berdua di sini cuma karyawan biasa di kantor ini. Iya kan? Aku tahu kok.
Kalian berdua pasti malu kan mengakui keberadaan itu di depan aku, iya kan? Kamu itu kalau mau cari tahu tentang identitas kita berdua, masuk ke kantor, ya. Kamu tapi kamu jangan cari cuma nama aku masuk dong. Ya sama udah si kalau Leli. gitu aku apa? Jangan sekarang, karena penampilan kamu itu tidak mencerminkan kamu itu orang yang bisa masuk ke dalam. Penampilan aku yang mencerminkan orang yang nggak bisa masuk ke dalam, atau kalian berdua yang takut ketahuan? Takut sama kamu. Hei, kita itu nggak pernah takut sama kamu. Ingat ya, kita berdua nggak pernah takut sama kamu. Karena kamu jabatan nggak ada, pekerjaan nggak ada, ngaku-ngaku iya kamu. Hah, ngaku-ngaku istri karyawan di sini lagi, bos di sini. Untuk apa sih Mas aku ngaku-ngaku? Kalau emang kebenarannya seperti itu, ya udah kalian terima dong. Oh, atau jangan-jangan kamu masih takut merasa tersaing, Lel, karena aku sebagai istri bos kamu di sini. Aku udah tekankan sama kamu dari tadi. Aku sekarang udah mampu kok nyaingin kamu. Lagian kamu yang sekarang itu udah nggak ada apa-apanya buat aku. Kalau nggak ada apa-apanya, kenapa kamu datang masih emosi-emosi kayak gini sama aku? Harusnya kamu udah ikhlasin dong. Kalau memang dulu kamu merasa aku sebagai musuh kamu, sebagai saingan kamu, udah. Kita bertiga udah dewasa loh. Kita udah punya rumah tangga masing-masing. Atau jangan-jangan kalian udah menikah emang? Kenapa kamu nanya-nanya seperti itu? Ya nggak apa-apa. Harusnya kalau emang kalian udah menikah dan kamu sebagai kepala rumah tangga, bimbing dong istri kamu dengan baik. Enak aja, sembarangan nih dari tadi. Ajar. Biar kamu mandi. Kamu kan tadi nggak mandi kan? Biar kamu mandi tuh disiram sama si Leli. Aneh ya. Kayak gini sikap orang yang kerja di kantor ini. Aku nggak nyangka ya. Kalau kalian di sini sebagai karyawan, aku udah yakin kok kalian berdua pasti bakal dipecat memperlakukan tamu seperti ini. Kamu siapa emangnya? Mau berani mecat kita berdua? Kamu tahu nggak? Semua karyawan di sini tunduk sama aku. Nah, makanya kamu jangan cari masalah sama kita berdua. Aku nggak akan pernah mau cari masalah sama kalian. Cuma untuk sekarang detik ini, aku akan masuk dan aku bakal laporin perilaku yang udah kalian berikan sama aku. Ya boleh. Aku manajer di sini. Kalau kamu berani masuk, ya aku nggak bakal segan-segan untuk nyuruh security nyeri kamu keluar. Kamu yakin kamu seorang manajer di sini dengan sikap seperti ini, Mas? Ya, aku yakin. Terlaluan ya kalian ya. Gak nyangka loh aku. Aku nggak mau berurusan sama kalian. Sekarang izinkan aku masuk buat boleh. ketemu sama suami aku. Di dalam banyak orang penting. Kalau kamu masuk, nanti masalah kamu tambah besar nanti. Ya justru di dalam karena banyak orang penting. Biar mereka semua tahu sikap kalian berdua seperti apa di luar kantor. Oh, jadi kamu mau menjelekan aku ya di depan mereka, biar kamu dapat perlindungan, begitu maksud kamu? Untuk apa sih Mas aku menjelekkan kalian berdua? Sedangkan kalian berdua juga emang udah punya sikap yang jelek kayak gini. Tapi kayaknya Mas Umar, suara gembel kayak dia nggak bakalan didengar tuh sama karyawan-karyawan lain. Iya juga sih, tapi jangan deh, nanti malah kotor tuh kantor. Ingat, jangan sampai kamu berani masuk ke dalam. Paham? Paham nggak? Aku tahu kalau kalian takut kan. Udah Len, kita mending meeting aja daripada ngeladenin dia nggak penting. Apaan sih? Malah basah-basah kayak gini. Kalau sampai suami aku tahu, aku yakin dia pasti bakal marah besar. Aduh, aku nggak pengen dia sampai tahu, karena mungkin nanti pekerjaannya juga bakal berantakan. Gimana ya ngeringinnya ya? Mana basah semua lagi. Ini pula juga, kok bisa ya Lali kerja di sini? Dan aku nggak tahu soal itu. Atau mungkin nanti aku coba tanya aja kali ya sama suami aku. Aku nggak boleh merusak rencana suami aku. Siapa tahu Leli dan Mas Umar itu memang betul karyawan terbaik di kantor ini. Jadi ya udahlah, aku sabar-sabar aja. Dan mungkin nanti aku harus merahasiakan ini sama suami aku. Ya udah, aku tunggu sini aja. Kurang ajar Sekarang pas banget mana sih? Nah ini dia. Jelekin si Mar, kamu bareng sama Leli mau ikut meeting apa enggak sih? Kamu ngapain pakai baju begitu? Kan harusnya kamu pakai jas, Lel. Pak, santai Pak. Kan kamu yang jadi notulensi bentar lagi kalau kita meeting. Kalian nih udah beberapa kali bikin kesalahan seperti ini. Udah dari kemarin, aku juga memperingatkan sama kalian. Udah, kalau memang kalian udah gak betah kerja di kantor ini, kalian terus terang sama aku. Aku mau mecat kalian
Karena aku masih kasihan sama kalian. Kalian juga masih banyak tanggungan, kredit mobil, kredit rumah. Seandainya kalian berdua saya pecat, kira-kira kalian mau bayar cicilan dengan apa? Baik Pak, kita berdua salah. Ya, kamu kan selalu begitu, Mar. Sebenarnya Tiap begini. begitu, kamu selalu bilang, maaf saya salah. Aku gak pernah kasih tindakan sama kalian berdua dari kemarin. Kalian mau berbuat salah seperti apapun. Tapi soal kerjaan, kamu juga harus tahu diri, Mar. Kamu juga, Len. Kamu di sini kerja digaji, bukan untuk senang-senang begini pacaran berdua. Hah? Kalau kalian udah gak betah, kalian bilang aja. Terus terang, aku malu sama klien aku. Kita masih betah kok Pak. Kita juga masih mau. Dan sekarang aku tanya, Len. Pak Bagas. Kamu kesini mau gaya-gayaan apa mau kerja, Len? Kebetulan tadi saya nginep di rumah teman saya, Pak. Saya nggak peduli. Kamu mau nginep di rumah teman, mau nginep di rumah kakek, mau nginep dimanapun. Saya nggak peduli. Intinya kamu kerja, kamu pakai jas. Atau jangan-jangan kalian habis pacaran ya? Hah? Oh, enggak Pak. Saya ngejemput si Leli. Kamu juga mah, harusnya kamu kan jadi pacar dia. Sekaligus kamu atasan dia. Harusnya kamu didik dia dong. Kerja yang becus. Aku gak mau. Kalau kalian bikin ulah sekali aja, aku bakalan pecat kalian. Sekarang aku mau penjelasan kalian berdua. Kenapa kalian berdua bisa telat? Dan kenapa sampai jam segini kalian baru datang? Jadi begini Pak, untuk mengkondusifkan di kantor ini, saya tadi masih briefing si Leli dan juga anak buah yang lain Pak, agar meeting ini berjalan lancar sesuai dengan yang sudah diarahkan oleh Pak Bagas. Yang lain sudah ada di dalam. Jadi kamu gak usah alasan sekarang. Sekarang aku tanya, kalian jujur, kalian dari tadi aku lihat mobilnya udah datang, tapi kalian lama banget mau masuk ruangan. Udah mentang-mentang seperti bos aja kalian. Tadi sedikit ada kendala Pak di halaman kantor karena di sana ada orang asing yang duduk-duduk merusak pemandangan kantor. Jadi kita berdua inisiatif ya buat ngusir dia. Merusak pemandangan kantor. Apa dia bikin ulah? Hah? Atau dia bikin rame di kantor ini? Ya dia memang tidak bikin ulah Pak. Cuma kan hari ini itu ada meeting penting dan banyak klien dari luar yang datang ke kantor kita. Jadi untuk menjaga nama baik kantor ini kita juga harus kondisikan sekitar kantor dong. Justru kalau sikap kalian yang begitu, kalian mencoreng nama baik kantor, tahu nggak? Orang lagi duduk-duduk aja, kalian marahin. Bentar deh. Laki-laki apa perempuan yang kalian marahi? Perempuan Pak. Dia udah seperti pembantu Pak. Wah, gak enak aja dilihat kayak gitu. Jadi wajar kan kalau kita usir. Jangan-jangan istri aku lagi. Sekarang orangnya di mana? Ya tetep Pak. Cuman dia maksa mau masuk, ya nggak kita bolehin lah. Sekarang kalian berdua ikut aku. Kemana Pak? Dah buruan. Pak, meeting kan Pak? Sayang, maaf ya lama. Oh ya, ya udah deh, kamu duduk aja dulu. Aku tanya, apa tadi ada 2 karyawan aku yang ngusir kamu nggak? Udah, kamu jujur aja. Begini Mas, mereka itu teman aku. Tapi kamu nggak tahu sih soal itu? Soalnya aku ada ya? barusan habis ngomong sama Lili sama Umar, dia karyawan aku. Katanya dia habis ngusir orang yang katanya mengganggu pemandangan di sini. Aku khawatir nanti kamu lagi yang diusir. Gini, kamu jangan emosi ya Mas ya. Ya enggak, soalnya dia udah terlalu sering bikin masalah di kantor. Takutnya memang bener dia. Kalau emang udah bener dia, aku udah gak bisa kasih toleransi lagi. Enggak, Udah gini, cukup tentang pekerjaan dia macem-macem sama aku. Oke, aku berusaha buat ngejelasin sama kamu, tapi kamu sabar ya. Emang mereka berdua tadi yang nemuin aku dan bilang kalau aku ini sebagai pembantu di kantor kamu. Mereka bilang kamu bantu. Iya, cuman aku memang kenal sama mereka Mas, makanya mereka ngomong kayak gitu sama aku. Karena mereka itu dulu teman aku, tapi mereka menganggap aku sebagai saingannya. Ini dia. Kamu ini kurang ajar ya, Mar? Hah? Kamu ini kurang ajar ya? Salah saya apa Pak? Kamu tahu nggak? Kamu bilang istri aku pembantu, Mar. Hah? Sinta istri Pak Bagas. Kamu nang... Udah Mas, kamu yang sabar aja. Bener kan apa yang aku bilang?
Kalian berdua nggak pernah percaya sama apa yang udah aku omongin. Lel, Sampai-sampai kamu udah nyiram aku kan, Lel? kamu disiram? Aku tadi sempat disiram sama Leli karena mungkin dia kesel aku bilang aku istri dari bos. Maksud kamu apa? Maksud kalian berdua apa? Hah? Apa kalian berdua emang mau cari gara-gara sama aku ya? Hah? Udah datang meeting telat. Kemarin juga bikin masalah. Sekarang istri aku kalian siram, kalian jadikan pembantu, dibilang pembantu. Pak, awalnya kita nggak tahu Pak. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, kita akan memperbaiki kesalahan kita di kantor Pak. Kalau urusan kantor aku bisa toleransi sama kalian berdua. Tapi kalau masalah urusan harga diri istri aku nggak bisa toleransi. Seandainya istri kamu diperlakukan seperti itu sama karyawan kamu sendiri, dibilang pembantu kemudian disiram, kira-kira kamu terima nggak? Iya Pak. Atau enggak, aku tanya sekarang sama kamu, Len. Seandainya suami kamu pergi ke kantor kamu, dibilang pembantu, kemudian disiram sama karyawan kamu, kira-kira kamu terima nggak? Udah Mas, udah. Enggak, Pak. Mungkin sekarang harusnya kalian bisa berubah. Aku sama sekali nggak pernah menganggap kalian itu adalah saingan aku. Terutama kamu, Lel. Dari dulu aku masih menganggap kamu teman kok. Walaupun tadi kamu bilang kalau kamu sebagai kerja di kantor ini dan Mas Umar sebagai manajer di kantor ini, aku nggak pernah merasa sirik sama kalian. Tapi kan kalian berdua yang selalu berusaha buat menghindari aku. Nggak aturan ya kalian berdua ya. Malu-maluin kantor, tahu nggak? Aku udah ngeluarin banyak uang buat gaji kalian berdua. Tapi ini balasan kalian berdua sama aku. Bukan cuma kerjaan, tapi istri aku pun kalian hajar juga. Emang nggak tuh, terima kasih kalian berdua. Mulai sekarang kalian gak usah ikut meeting, kalian gak usah kerja sama aku lagi. Pak, Kalau kalian masih gak terima dan mau perpanjang asal urusan ini, aku bakalan perpanjang urusan ini. Kita lihat aja nanti. Aku bakalan buat kalian hidup kalian menderita. Pak, kita minta maaf Pak, jangan pecat kita berdua. Apa Pak. dengan kata-kata maaf semua masalah selesai? Bukan Apa begitu. dari kemarin kalian minta maaf kalian bisa lebih baik? Enggak kan? Sekarang kalian udah gak bisa paham omongan manusia. Kalian pengen dihargai sama orang lain, tapi kalian gak mau menghargai orang lain. Kalian pengen dihormati sama orang lain, tapi siap kalian begini sama orang lain. Jabatan kalian cuma sementara. Kalau kalian aku copot jabatan di sini, mobil kalian bakalan disita karena kalian gak bakalan mampu buat bayar cicilan tiap bulannya. Siap-siap aja kalian bakalan jadi gelandangan. Dan aku jamin 100%. Di kota ini gak bakalan ada kantor yang menerima kalian buat kerja lagi. Pak, janganlah Pak. Sekarang kalian pergi. Udah, daripada aku gempar lagi muka kamu, Mar. Baik Pak, baik Pak. Sabar dong, udah duduk. Kamu Aku- tenangin diri kamu dulu. Aku minta maaf sama kamu. Ini semua gara-gara aku. Harusnya tadi aku maksain kamu buat masuk ke dalam. Seandainya kamu ikut aku ke dalam, mungkin kejadiannya gak bakalan seperti ini. Mereka bakalan menghargai kamu, dan mereka juga gak bakalan cari gara-gara sama kamu. Udah, sekarang kamu nggak perlu mikirin soal ini. Kamu nggak salah kok, Mas. Di sini yang salah aku. Dari awal, aku yang udah ngajakin kamu buat datang ke sini untuk jalan kaki kan. Dan aku juga yang minta sendiri untuk duduk di sini dan nggak masuk ke ruangan kamu. Jadi kamu nggak perlu marah. Itu Iya. semua emang udah resiko yang aku tanggung kok. Ya enggak, aku kesel aja. Berani-beraninya mereka bilang istri aku nih pembantu. Dan berani juga mereka nyeram kamu. Pokoknya kamu harus ikut meeting, walaupun kamu berpakaian seperti itu. Iya, Ya, aku juga mau bilang, tak lagi sama orang-orang yang ikut meeting. Kalau misalkan ada yang nggak sepakat dan ada yang mau protes karena kamu berpakaian seperti ini, aku bakalan usirin mereka dari ruangan. Aku nggak peduli. Pekerjaan aku, ini kan aku bekerja buat kamu. Jadi aku nggak mau pekerjaan aku ditukar dengan harga diri kamu harus diinjek-injek sama orang lain. Aku nggak mau. Jadi aku minta tolong sama kamu jangan nolak, dan ini permintaan aku. Karena kalau aku biarkan kamu tetap di sini, takutnya ada karyawan yang masih telat lagi, terus ngehina kamu lagi, terus memperlakukan kamu nggak baik seperti ini. Masa seorang bos pantas nggak diperlakukan seperti ini? Ya enggak sih. Cuman aku takut aja, Mas. Aku takut kamu nanti malu kalau aku masuk ke dalam dengan berpakaian seperti itu. Seandainya aku malu, aku gak bakalan ngajakin kamu masuk ke dalam kok. Ngapain aku malu? Ya justru harusnya mereka yang malu. Karena mereka udah banyak aku bantu, tapi mereka mau kurang ajar sama aku. Mereka gak tahu terima kasih namanya. Ya udah deh, ya untungnya kamu sabar. Dan bentar lagi kamu juga harus kenalan tuh sebelum aku mulai rapatnya.
Oke. Entah mereka mau gimana. Ya, kalau misalkan ada yang protes dan gak enak mukanya, aku bakalan janji sama kamu. Aku bakalan suruh mereka keluar dan kalau perlu aku bakalan pecat mereka. Udah kamu Oke. tenang, kita bimbing mereka. Oke? Ya udah deh, kamu gak ada barang yang ketinggalan lagi. Nggak ada kok. Yaudah yuk. Tapi gak apa-apa kan, kamu masuk. Ya harusnya aku yang tanya begitu sama kamu. Ya, kalau aku jelas lah. Gak apa-apa, kamu masuk. Ya udah yuk.